Shalom Elohim. Selamat siang, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang keberhasilan kalau kita mendengar perkataan Yesus. Dengan kata lain, jika kita melakukan firman yang Yesus sampaikan, maka keberhasilan itu menanti kehidupan kita. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, saudaraku, peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus berada di sekitar Danau Genesaret. Orang begitu banyak berkerumun untuk mendengar firman Allah dari mulut Yesus. Orang begitu antusias sekali untuk mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudaraku? Sebab cara Yesus mengajar dan isi ajarannya itu berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena firman Allah yang keluar daripada bibir mulut Yesus itu adalah firman kehidupan. Firman yang mendatangkan sukacita. Firman yang mendatangkan pengharapan. Firman yang disampaikan dengan cara yang sederhana tapi dapat dimengerti. Sesuatu yang tidak dapat dimengerti, bagaimana dapat dilakukan? Saya ulang, sesuatu yang tidak dapat dimengerti, bagaimana dapat dilakukan? Itu sebabnya orang banyak itu mengerumuni Yesus, kemanapun dia pergi, mereka akan mengikuti dia. Tapi yang paling utama, satu pertanyaan, saudaraku. Yesus berkhotbah di alam terbuka. Bukan saja di tepi danau Galilea atau Genesaret, tetapi Yesus pernah berkhotbah di bukit yang dihadiri oleh 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk anak dan perempuan. Di lapangan terbuka, di mana ada tiupan-tiupan angin, dan pada zaman itu belum ada sound system, belum ada mic dan sebagainya. Tapi anehnya, suara Yesus itu bisa terdengar. Dia duduk di bukit sambil mengajar. Sekarang dia duduk di perahu sambil mengajar. Di tepi danau itu biasanya ada angin yang bertiup. Suaranya akan terhembus oleh angin dan dibawa. Tidak bisa fokus suara itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui.
Yesus sebelum melaksanakan pekerjaan Bapa di bumi, kita semua sama tahu bahwa dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian Roh Kudus turun ke atas dia, menyerupai seekor burung merpati. Dan mulai saat itu, manusia yang namanya Yesus, ingatlah waktu Yesus di dunia dia adalah manusia yang sesungguhnya. Tapi mulai saat itu manusia Yesus itu disertai oleh Roh Kudus yang diam dalam hidupnya. Sehingga kemanapun dia pergi, Roh Kudus menyertai dia. Dan bersama dengan Roh Kudus dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan-setan, dan melakukan perkara-perkara mujizat yang lain. Dalam hal ini pun, waktu dia menyampaikan firman Allah di tempat terbuka ini, saya percaya bahwa Roh Kudus yang membawa firman itu keluar daripada bibir mulut Yesus itu dan menyampaikan itu sampai ke dalam pendengaran orang yang mendengar dan memasukkan ke dalam hati mereka. Yesus tidak perlu berteriak-teriak. Tidak seperti sekarang ini banyak pemberita Injil yang tanpa sadar sudah ada mic di tangan, sudah ada sound system yang bagus, tapi mereka masih berteriak-teriak sehingga akhirnya apa yang mereka bicarakan itu kita tidak bisa menangkapnya karena terlalu kuat sehingga gendang telinga kita itu bergetar terlalu cepat sehingga kita tidak dapat menangkap apa yang dia katakan. Barangkali dalam pemikirannya kalau dia berteriak-teriak dengan suara keras itu tandanya ada urapan dari Roh Kudus. Itu belum tentu, saudara. Karena semua terjadi oleh karena Roh Kudus, bukan dengan teriakan-teriakan yang besar. Orang bertobat bukan karena khotbah yang berapi-api saja, tapi khotbah yang berapi-api di bawah pengurapan Roh Kudus. Itu yang benar, saudaraku. Saudara mengusir setan, menyembuhkan penyakit dan teriakan-teriakan yang besar, yang kuat. Belum tentu setan akan keluar kalau tidak ada Roh Kudus menyertai. Kalau ada Roh Kudus mendampingi, saudara tidak perlu berteriak seperti orang kesurupan. Saudara pergunakan nama Yesus dan saat itu kalau ada Roh Kudus benar dalam hidup saudara, setan akan keluar. Tidak perlu saudara berteriak-teriak. Apa bedanya nanti saudara disebut orang kesurupan lagi, saudara? Nah, itu jawabannya. Karena Yesus ada Roh Kudus dalam kehidupan Yesus, maka firman-Nya itu sampai. Membuat orang senang untuk mendengar firman-Nya. Sederhana. Memakai contoh-contoh perumpamaan yang ada di seputar mereka sehingga mereka bisa mengerti firman Allah. Kalau orang tidak mengerti, bagaimana bisa melakukan itu? Kita tidak perlu firman Allah dengan kata-kata yang terlalu tinggi-tinggi dan sebagainya. Sampaikanlah secara sederhana seperti Tuhan Yesus mengajar sederhana. Tapi orang mengerti, orang suka. Sesudah dia mengajar orang banyak itu akan firman Tuhan. Kemudian pasal 5 ayat 4 berkata, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sesudah dia memberitakan firman Allah, dia berbalik dan berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalam. Yesus tidak pernah berlaku tidak adil. Yesus tahu Petrus dan teman-temannya capek, lelah tanpa hasil. Dan sekarang mereka membersihkan perahu siap-siap untuk pulang, tapi Yesus mempergunakan perahu mereka. Tapi Yesus adil. Dia tidak mempergunakan mereka tanpa dia memberikan sesuatu kepada mereka. Itulah Yesus. Kalau dia panggil kita melayani pekerjaannya, maka pasti juga dia akan memberi upah kepada kita. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudaraku?
Petrus bertolak ke tempat yang dalam. Apa artinya ini, saudara? Di tempat yang dalam itu, baik di sungai, di laut, atau di danau, di tempat yang dalam itu pada umumnya terdapat banyak jenis ikan dan besar-besar ikan. Banyak hal-hal yang baik, yang bagus yang ada di tempat yang dalam, di dalam laut itu. Sebab itu Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Secara pengertian rohani, menjelang hari kedatangan Tuhan itu, saudara harus lebih dalam lagi bergaul dengan Tuhan Yesus, lebih dalam lagi bergaul dengan Roh Kudus, lebih dalam lagi menggali akan firman Tuhan, lebih dalam lagi mencintai Tuhan Yesus, lebih dalam lagi menyerahkan hidup saudara kepada Roh Kudus. Tapi timbul kesangsian dalam hidup saya. Coba saudara renungkan. Bagaimana seseorang bisa lebih dalam mengenal Yesus kalau dia tidak mempunyai waktu untuk bergaul dengan Yesus, bergaul dengan Roh Kudus, tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Bagaimana dia bisa lebih hari, lebih dalam rohaninya di hadapan Tuhan? Mengapa saya bisa berkata demikian? Saudara lihat keadaan gereja sekarang. Ibadah 2 jam saja orang sudah merasa bosan. Pendeta khotbah 1 jam saja sudah dikatakan lama. Akhirnya dia pindah ke gereja lain. Karena di sana pendetanya khotbah cepat. Dan saya melihat kenyataan terjadi demikian. Banyak pendeta-pendeta yang sudah tidak tunduk lagi kepada bimbingan pimpinan Roh Kudus, tapi tunduk kepada kehendak jemaat, karena takut jemaat meninggalkan dia, meninggalkan pelayanannya, maka dia sesuaikan firman Tuhan dengan kehendak jemaat. Ini satu hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Sebenarnya kita harus kuduskan 1 hari untuk menyembah Tuhan. Bukan 1 jam, bukan 2 jam. 1 hari, sudah 6 hari Tuhan berikan pada kita untuk bekerja. 1 hari saja bagi Tuhan kok tidak cukup, itu bingung saya. 1 hari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Minimal kita membaca firman Tuhan. Minimal kita mendengar firman Tuhan. Sekarang ada banyak khotbah-khotbah di YouTube. Sudah bisa buka dan membaca. Bagaimana saudara bisa lebih dalam mengenal Yesus? Bagaimana saudara bisa lebih dalam mengerti akan firman Tuhan? Baik pemberita, baik pendengar. Bagaimana saudara bisa lebih dalam mengenal Yesus? Bagaimana saudara bisa lebih dalam mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Bagaimana saudara bisa mendapat pewahyuan, penyingkapan rahasia terakhir waktu Yesus mau datang kembali ini? Saudara bisa baca dalam kitab Yoel pasal 3. Di sana saudara lihat akan banyak terjadi hal-hal aneh, tetapi hal-hal ajaib dari Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa masuk ke dalamnya? Kalau sudah tidak punya waktu bagi Tuhan, bagaimana saudara lihat Petrus dalam keadaan lelah, semalam-malaman tidak tidur. Dan mereka membersihkan jalan siap untuk pulang. Tapi Yesus mempergunakan perahunya. Petrus duduk tunggu sampai Yesus selesai menyampaikan berita firman Allah. Lalu Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu. Sebelum kita menebarkan jala untuk menangkap ikan, kita harus bertolak ke tempat yang dalam. Belajar firman Allah dengan baik. Bergaul dengan Yesus, bergaul dengan Roh Kudus. Bermimpilah hal-hal yang besar bersama Tuhan Yesus. Jangan setiap minggu harus hanya kita mendengar firman itu dan itu dan itu dan itu setiap minggu. Firman Tuhan itu sangat kaya dan luas dan dalam. Jikalau kita bergaul dengan Roh Kudus, maka dia akan membuka rahasia demi rahasianya kepada kita. Apalagi
menjelang hari kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Bertolaklah ke tempat yang dalam, lebih dalam lagi mengenal Yesus. Dengan apa? Lebih banyak membaca firman Tuhan. Saya sampaikan ini tuh saudara dari hati yang paling dalam. Saya berdoa bagi saudara. Jangan sampai terlambat saudara, belajar mengenal Tuhan. Jangan di gereja pendeta khotbah 1 jam, saudara sudah mulai menggesek-gesek sepatu saudara. Saudara mulai coba berbatuk-batuk dan sebagainya. Saudara keluar masuk tanpa ada kepentingan apa, keluar masuk itu tandanya saudara sudah mulai bosan. Tetapi pada saat penyakit menimpa saudara, di situ baru saudara tahu saudara membutuhkan Yesus. Pada waktu dokter mengangkat tangan, saat itu saudara terbaring dengan lemah. Saudara memanggil Yesus pada saat itu. Andai kata Yesus seperti kita manusia dan dia menjawab, waktu firmanku disampaikan. Engkau bosan bukan? Kenapa engkau memanggil aku? Kalau Yesus seperti kita, tapi syukurlah. Kalau Yesus masih berkemurahan, berbelas kasihan kepada kita. Tebarkan jala, tapi dalami dulu tuh firman Allah. Nikmati firman Allah dulu. Seorang pemberita itu harus mengerti, mendalami, melakukan firman itu dulu sebelum dia menyampaikan itu. Jangan seperti tukang jual obat yang menawarkan obatnya tanpa pernah meminum obat itu. Firman yang saudara sampaikan itu harus saudara lakukan dulu dalam kehidupan saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, tebarkanlah jalamu. Ini perintah Tuhan. Bertolak ke tempat yang dalam harus, kemudian tebarkan. Bekerjalah, Tuhan akan memberi hasil bagi saudara. Kemudian jawab Petrus apa? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menyebarkannya juga. Ini ada beberapa hal yang saya tangkap dari ini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Berarti Simon ini seorang pekerja yang ulet dan tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Sepanjang malam mereka bekerja keras tapi tidak mendapat ikan. Sepanjang malam artinya mereka tidak putus asa. Mereka berusaha bekerja keras sampai kalau bisa menangkap ikan. Tapi kenyataannya gagal. Tapi kita tidak melihat kegagalan sih. Kita tidak melihat dari segi kegagalan, tapi kita melihat dari segi bahwa mereka orang yang bersemangat, yang tidak mudah putus asa dan kecewa. Itu orang seperti inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus pada hari menjelang kedatangannya yang kedua ini. Orang yang bersemangat, yang tidak mudah putus asa. Walaupun ditolak di kiri kanan, ditolak di sana sini, tetap maju terus bersama Tuhan Yesus. Dihambat sana, dihambat sini, tidak dipedulikan, dihina sana, dihina sini, maju terus. Satu ketika kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Jadi lihat saudara, mereka penuh semangat dan tidak mudah kecewa dan putus asa. Itu yang Tuhan cari, orang-orang seperti itu. Banyak anak Tuhan yang kurang sabar. Membuka usaha sesuatu gagal, bikin usaha baru, bikin usaha baru, gagal, bikin usaha baru, gagal, bikin usaha baru. Sampai kapan saudara? Saudara hanya bisa berhasil kalau saudara mau mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dan saudara melakukan sesuai perkataan itu, maka keberhasilan menjadi bagian kehidupan saudara. Nah saudaraku, kami bekerja keras sepanjang malam tapi kami tidak menangkap apa-apa. Nah, ini berbicara kejujuran. Kalau tadi semangat, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Yang keempat ini kita melihat ada kejujuran dalam Petrus. Ya, berbicara apa adanya dengan Tuhan.
Dia tidak mau menutup-nutupi. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka ini orang ahli menangkap ikan. Malu kalau dia harus berkata tidak dapat apa-apa. Karena mereka ahli. Dari sejak kanak-kanak remaja itu mereka penangkap ikan bersama orang tua mereka. Mereka ahli. Tapi dia dengan segala kejujuran berkata, kami tidak menangkap apa-apa. Walaupun kami ahli dalam menangkap ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Yang Tuhan butuhkan orang yang jujur seperti ini. Kalau gagal, katakan gagal kepada Tuhan. Tuhan, aku gagal. Apa yang menyebabkan aku gagal? Beritahukanlah kepadaku. Kalau ada yang salah padaku sehingga aku gagal, Tuhan beritahukan itu kepadaku. Karena aku juga ingin berhasil. Tuhan butuh orang yang semangat, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, dan orang yang jujur. Itu yang Tuhan cari, saudara. Pemberita-pemberita yang jujur, yang menyampaikan firman Allah dengan penuh kasih, dengan harapan firman yang disampaikan itu bisa membuat orang itu bertobat dan berbalik daripada jalan kematian menuju jalan kehidupan. Bukan sekedar berkhotbah karena kewajibannya, tidak. Berkhotbah harus dengan penuh harapan, penuh kasih, penuh iman bahwa firman yang disampaikan itu diterima dan mengubah kehidupan orang berdosa. Ini kejujuran. Tetapi karena engkau yang menyuruh aku akan menebarkan jalan juga. Saudara lihat. Petrus bisa berkata, kami semalam sudah berusaha keras tidak dapat apa-apa. Dan engkau engkau kan bukan seorang nelayan. Kami ini nelayan, kami ini asli penangkap ikan. Tapi Petrus lain. Petrus merespon apa kata Tuhan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Karena engkau yang menyuruh. Yesus yang menyuruh. Kadang-kadang saudaraku kita gagal. Kita kecewa. Tapi mari saya ajak saudara. Kembali kepada Tuhan. Dengar perintah Tuhan. Tunggu suara Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ada saatnya saudara jatuh, ada saatnya saudara rebah, ada saatnya saudara lelah, ada saatnya saudara kelelahan dan sebagainya. Tapi ada saatnya dia memberikan kekuatan dan memulihkan saudara, dia mengangkat saudara jauh lebih tinggi daripada semula. Saudara melihat Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi waktu dia dipulihkan, sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dan mujizat pertama dilakukan oleh Petrus, orang lumpuh berjalan. Dilakukan oleh siapa? Oleh Petrus si penyangkal. Yang menyangkal Tuhan. Tapi dia menyesal. Dan dia merasa diri tidak layak. Sehingga dia menjauh diri dari persekutuan murid-murid yang lain. Sehingga pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia berkata pada wanita-wanita yang datang ke kuburnya, katakan kepada murid-muridku, aku mendahului mereka ke Galilea. Dan kepada Simon Petrus. Karena saat itu Petrus sudah tidak merasa dirinya bagian daripada murid Tuhan. Karena dia tahu dia telah berdosa, dia telah menyangkal Tuhan. Maka dia rasa dirinya tidak layak. Tapi sebab itu Tuhan memberikan pesan khusus kepada murid-muridku dan kepada Petrus. Petrus si penyangkal, Petrus sudah berdosa. Petrus berkata, semua ini bisa meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi kenyataan sebaliknya dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ada penyesalan yang dalam hati Petrus.
Sehingga dia menjauh dari persekutuan, dia menjauh daripada murid-murid yang lain karena dia rasa tidak layak dia berada di tengah-tengah mereka. Tapi Yesus membuat suatu perhatian khusus kepada Petrus. Katakan pada murid-muridku, aku menemui mereka ke Galilea, dan kepada Simon Petrus. Dengan kata lain bahwa sekalipun Petrus telah menyangkal dia, tapi karena Petrus sadar dan menyesal, Petrus mendapat perhatian khusus daripada Yesus Kristus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Beda dengan manusia. Manusia biasanya mengucilkan orang lain, menghina, menghindar dari orang-orang yang berdosa. Padahal mereka tidak tahu di dalam orang itu ada kuasa dan urapan Allah yang satu ketika nanti Allah akan perlihatkan. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Jadi saudara dengarlah, kalau saudara hidup, bekerja, dan telinga saudara terbuka kepada perintah Tuhan Yesus dan melakukannya itu dengan setia, maka engkau akan mendapat keberhasilan. Bukan saja dari segi keuangan, dalam pelayanan saudara akan menuai banyak jiwa. Saudara akan melihat banyak pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat kehidupan saudara, karena saudara dengar-dengaran kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ada saat-saatnya kita hampir putus asa, ada saat-saatnya kita hampir kecewa, ada saat-saatnya kita sudah berada di tepi jurang kekecewaan dan keputusasaan. Tapi tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada saatnya Dia akan memanggil kita, mengkhususkan kita seperti Simon Petrus. Dan kita akan diizinkan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan namanya yang ajaib dan heran. Itu sebabnya saudaraku, marilah kita mulai belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Keberhasilan hanya jika engkau melakukan firman Allah. Keberhasilan terjadi bukan karena kekuatan kemampuan saudara. Mungkin di luar Tuhan saudara bisa maju, tapi saya katakan bahwa apa yang saudara peroleh di luar Tuhan tidak akan kekal. Digerogoti dengan berbagai macam penyakit dan segala macam kesialan akan datang dalam kehidupan saudara. Saudara sudah lihat banyak orang kaya di Indonesia. Dalam zaman Orde Baru itu banyak orang kaya. Tapi sebelum mereka meninggal, mereka bangkrut. Saya tidak bisa sebut satu persatu walaupun saya tahu hal itu. Mereka bangkrut. Sampai kepada anak cucu mereka kembali mengenal Tuhan Yesus, usaha mereka mulai dipulihkan. Jangan coba, kalau saudara sudah kenal Tuhan Yesus, jangan coba bekerja di luar dari Tuhan Yesus. Jangan coba bekerja dengan kemampuan akal saudara sendiri. Saudara pasti gagal. Mari saudara, saya mengajak saudara mengenal lebih dalam Tuhan Yesus, mengenal lebih dalam firman Tuhan. Luangkan waktu saudara. Kalau di gereja pendeta berkhotbah lama, bersyukurlah karena dia mengajar saudara, supaya saudara bisa mengerti baik-baik akan firman Tuhan dan melakukan. Kalau pendeta yang berkhotbah cepat, itu diragukan karena dia ingin menyenangkan jemaatnya, sehingga dia mengikuti kehendak jemaat dan bukan kehendak Tuhan. Seorang pendeta yang benar, dia tidak perlu takut kepada jemaat. Dia tidak perlu takut kehilangan jemaat. Karena kalau dia beriman bahwa apa yang disampaikan itu adalah memang daripada Roh Kudus, kalau jemaat itu mau meninggalkan, silahkan. Tapi Tuhan akan menggantikan dengan jemaat yang baru. Kalau jemaat seperti itu meninggalkan pelayanan, silakan. Karena kemanapun dia pergi, dia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Kan dia melarikan diri dari firman Tuhan. Bagaimana dia dapat diberkati? Sudah bisa bayangkan, kalau orang duduk ngomong kosong, cerita yang bukan-bukan, menjelek-jelekan orang, menggosipkan orang, ya macam-macam. Berjam-jam mereka duduk tanpa terasa. Tapi kalau mereka duduk membaca firman Tuhan, mereka duduk di gereja untuk
mendengar firman Tuhan, mata mereka tertuju pada jam yang ada di dalam gereja. Lalu kemudian kebosanan muncul, lalu mulai gesek-gesek sepatu, mulai batuk-batuk, mulai keluar masuk gereja tanpa alasan jelas. Itu tandanya mereka mulai bosan. Dan para pendeta semua berpikir, wah kalau begini jangan sampai mereka meninggalkan pelayanan saya. Ya saya ikuti sajalah khotbah 10, 20 menit, 30 menit cukup. Adakah kita berusaha menyenangkan Allah atau kita menyenangkan manusia, kata firman Tuhan? Pikirkan itu sendiri, saudaraku. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya sekedar mengingatkan bahwa saudara adalah hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Saudara harus tunduk kepada Tuhan saudara yang memanggil, memilih, dan memisahkan dan mengkhususkan saudara untuk melakukan pekerjaannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Doa saya saudara selalu ada waktu untuk mendengar firman Tuhan, membaca dan mendalami firman Tuhan. Segala puji dan sembah dan syukur bagi anak domba Allah yang tersembelih untuk jalan pengampunan dosa, dan segala puji dan syukur dan hormat bagi Raja di atas segala raja yang telah mempersiapkan kedatangannya pada kalian kedua dalam waktu yang dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin.